Allah yang sungguh kami kasihi dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan rindu untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi petunjuk jalan kami dalam kami melaksanakan kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Demi Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Injil akan didasarkan pada Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada hari ini adalah nantikanlah dia dengan ketaatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema ini, kita perlu mengetahui bahwa di tahun 2010, akun YouTube bernama Flood San Diego memposting sebuah video dengan judul The Marshmallow Experiment. Nah, kita akan simak videonya bersama-sama. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah sebuah video yang berisi tentang sebuah eksperimen kepada beberapa anak yang diberikan instruksi untuk tidak memakan sebuah marshmallow atau jajan yang populer gitu ya di negara sana gitu ya, marshmallow. Yang diletakkan sang instruktur tuh di depan sang anak. Challenge-nya adalah anak ini nggak boleh makan marshmallow-nya sampai nanti instrukturnya kembali. Kalau si anak berhasil untuk melakukan challenge ini atau melalui challenge ini, maka nanti sang instruktur akan kembali dan memberi sang anak 2 marshmallow atau dilipat gandakan dari jumlah. Oke, jadi ini ada beberapa anak gitu ya, uji coba. Jadi ini ada kakak beradik kayaknya ya Bapak Ibu ya, kita lihat-lihat. Ditanya kakaknya, "Kamu mau makan itu?" gitu. Karena si adik itu disuruh nunggu tapi udah dicemilin dikit-dikit gitu ya. Karena nggak sabar. Karena lebih kecil mungkin usianya ya. Cemilin dikit-dikit. Kakaknya bilang, "Nanti kalau kamu makan nggak dapat 2 loh." Kakaknya sombong nih. "Ini aku belum dimakan. Nanti aku bakal dapat 2 gitu ya. Ini ada juga anak yang
Kita lihat reaksinya Bapak Ibu ya. Diliatin terus. Aduh, kepengen makan gitu ya. Tapi kok nggak boleh. Reaksinya macam-macam. Ada yang dijilat-jilat dulu, tuh, taruh lagi gitu ya. Ada yang diliatin tuh. Masih terus asik ya, nyemilin dikit-dikit ya. Dicuilin juga gitu ya, nggak tahan lama-lama ya. Habis dijilat, dicuilin. Ada yang mulai pusing menunggu, lama banget gitu ya, kok nggak datang-datang. Juga yang baru dikasih instruksi langsung dimakan. Baru ditaruh langsung dimakan gitu ya. Nah, ini kita lihat yang si adik malah keluar. Udah habis marshmallow-nya malah keluar. Udah nggak tahan. Ini. Dipegang. Dipegang lagi. Tapi nggak dimakan. Udah jangan deh gitu ya. Nah, ini udah ada yang dimakan nih. Habis. Ini dijilat-jilat. Oke, dan ini strukturnya kembali ya. Dapat 2. Ini yang berhasil ya Bapak Ibu ya. Wah, langsung makan dengan sukacita ya. Akhirnya selesai juga challenge-nya gitu. Wah. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, dari video ini sebenarnya ada satu hal yang perlu kita lihat ya, bahwa menanti itu bukan hal yang mudah. Menanti bukan perkara yang mudah. Maka dari itu ketika kita bicara tentang menanti, ada sebuah kontrol diri yang terkadang tidak bisa kita miliki. Contoh konkretnya adalah kalau kita bicara tentang lampu merah ya. Siapa yang di sini kalau lampu merah udah mau merah malah makin ngegas? Udah mau merah nih ya, harusnya berhenti ya. Harusnya kan kalau kuning tuh lama-lama kita ngerem. Enggak, kalau di sini mah kebalikan ya. Kuning hajar terus gitu ya, selama belum depannya berhenti. Maka sering jadi kejadian gitu ya, di lampu merah tuh disundul dari belakang karena ada yang udah bener berhenti di depannya gitu ya. Tapi yang mau nerobos ini tetap mau jalan. Karena apa? Karena nggak sabar menunggu. Karena menunggu itu kadang menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Jadi memang kalau kita bicara tentang menanti ya, sama seperti video tadi gitu ya, bahwa menunggu itu bukan hal yang menyenangkan. Apalagi menunggu dengan ketaatan. Kita menunggu, tetapi dengan kita mengikuti apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi instruksi. Dari video tadi kita melihat bahwa setidaknya ada beberapa anak yang gagal untuk mengikuti instruksi dengan baik, untuk menanti dengan taat kehadiran kembali sang instruktur. Maka kalau kita berbicara tentang menanti dalam ketaatan, ini menjadi hal yang menarik untuk kita bersama-sama gumuli. Nah, hal menarik lainnya kalau kita bicara tentang menanti ya Bapak Ibu ya, ini hal yang kita alami bersama adalah ketika saya menemukan di GKI Mangga Besar itu gereja yang disiplin. Disiplin dalam hal apa? Pencet, sorry. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal memaknai hari raya gerejawi. Coba, di sini itu Natalan itu boleh nggak sebelum Advent 4? Ayo jawab. Boleh nggak di sini? Nggak boleh. Yakin Pak? Kenapa nggak boleh? Belum. Ya, belum. Belum apa tuh? Belum wayahe ya. Belum wayahe gitu ya. Ya, belum waktunya. Jadi, kalau kita mau melihat gitu ya, kan kita kalau melihat di sekitaran kita gitu, banyak orang, banyak gereja, banyak komunitas yang sudah merayakan Natal bahkan sebelum Advent 4, bahkan jauh-jauh hari sebelum Advent 2, Advent 3 gitu ya. Bahkan kalau yang kemarin ada undangan besar itu kan kalau kita ngeliat gereja seberang gitu ya, yang bikin Natal di GBK, itu dari tanggal berapa tuh, 9 Januari gitu ya. Dia udah bikin Natalan. Desember ya? Oh, berarti mendengarkan. Bagus. 9 Desember udah bikin Natalan. Tapi di GKI Mangga Besar kita mau bikin kemarin ya, waktu saya mendampingi anak-anak remaja mau bikin di tanggal 23 gitu ya, kemarin harusnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang belum saatnya. Kalau memang belum saatnya ya memang belum. Harus diajarkan menanti dan justru
uji apakah kita tetap setia untuk menanti. Karena kalau kita bicara tentang analogi gitu ya, misalkan nih, jadi kemarin ya dibikin di tanggal 23, bikin tanggal 23, bikin Natal, katakanlah Natal remaja gitu. Ternyata sehari setelah Natalan gitu ya, padahal kan Natalan kan kita merayakan kehadiran Kristus di dunia. Di tanggal 24-nya anak-anak remaja ibadah lagi dan diajarkan untuk nunggu lagi. Kan jadi aneh gitu ya. Orang kemarin udah merayakan, kok sekarang menunggu lagi. Makanya ada sebuah kedisiplinan, ada sebuah ketaatan yang sebenarnya membawakan hasil bahwa ada sebuah penghayatan yang mau dijalankan bersama di dalam penghayatan liturgi di tempat ini. Jadi kalau mau bicara tentang penantian, sebenarnya paling susah adalah bukan untuk kita mungkin menyelesaikan masa-masa penantian itu, tapi justru di tengah-tengah penantian itu biasanya ada yang namanya godaan, Bapak Ibu ya. Justru ketika kita menanti, yang paling susah adalah ketika kita nggak tahan godaan. Nah, kalau kita mau bicara tentang teks pada hari ini, Bapak Ibu ya, kita mau belajar dari sosok Maria. Belajar tentang apa? Belajar tentang arti menanti dengan ketaatan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Yusuf dan Maria adalah sepasang apa Bapak Ibu? Kekasih ya. Sepasang kekasih yang sudah bertunangan. Nah, kalau di dalam tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu, ada 2 tahap pernikahan. Yang pertama adalah pertunangan ya. Lalu yang kedua ialah ritual pernikahan. Nah, ritual pernikahan itu biasanya dimulai dengan si mempelai laki-laki gitu ya. Si mempelai perempuan nanti datang ke rumah yang akan disediakan oleh mempelai laki-laki dan memulai ritus untuk, kalau kita bicara tentang teks itu, yang perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh gitu ya. Ada ritual untuk nanti menyalakan semacam penerangan gitu ya, supaya nanti kelihatan, oh ini yang istriku atau bukan, dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang ritual. Jadi ada 2, pertunangan gitu ya, dan ritual pernikahan. Tetapi Maria pada statusnya itu masih bertunangan dengan Yusuf. Walaupun Bapak Ibu, di mata orang Yahudi, kalau udah bertunangan tuh ya, orang tuh sebenarnya udah sah gitu. Dalam artian, oh ini orang Yahudi sudah tahu, oh mereka tuh sepasang kekasih. Secara pengakuan sosial mereka sudah dapat. Tetapi ya, Maria ataupun orang yang bertunangan itu sebenarnya belum bisa punya anak. Karena ketika seseorang yang masih bertunangan itu punya anak, itu nanti akan dianggap sebagai sebuah perzinahan. Nah, kalau kita bicara tentang perzinahan gitu ya, salah satu hal yang menarik adalah ketika kita membaca kisah Yesus ya, yang diperhadapkan pada wanita yang kedapatan berzina. Kalau berzina, itu diapain? Mau diapain? Dirajam batu ya. Dirajam batu tuh bayangannya gimana ya? Mungkin kita ada yang pernah lihat ya. Tapi dilempari batu sampai mehong ya. Saya mati ya. Nah, itu hukuman yang akan dia dapatkan. Jadi kita bayangkan Maria nih, posisinya Maria, dia baru bertunangan, tetapi tiba-tiba ada seorang malaikat datang ke rumah dia gitu ya. Mungkin Marianya lagi santai-santai aja gitu ya, atau lagi nyapu di rumahnya gitu ya. Tiba-tiba datang nih satu malaikat, namanya malaikat Gabriel. Datang, Maria, engkau akan mengandung seorang anak yang luar biasa, bukan anak biasa. Seorang anak laki-laki yang akan menduduki tahta kerajaan Daud. Kaget lah ya Bapak Ibu ya, bayangin Bapak Ibu lagi nggak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba datang nih seorang malaikat datang aja pasti udah bikin kaget ya, apalagi malaikat datang terus kasih tahu kalau seorang Maria ini akan melahirkan bayi Yesus gitu ya. Kaget. Jadi buat Maria ini justru menjadi pergumulan ya. Kenapa? Karena Maria itu belum menikah dengan Yusuf. Jadi kalau kita baca teksnya tadi ya, Maria kan ngomong, bagaimana mungkin aku akan memiliki anak sedangkan aku belum bersuami. Itu kata itu, di balik kalimat itu sebenarnya ada kesan bahwa nanti kalau aku punya anak gitu ya, gimana kata orang gitu ya. Apakah nanti Maria akan menghadapi konsekuensi yang serius? Jelas gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang hukum di tradisi Yahudi yang sangat ketat gitu ya. Maka mendapatkan berita itu sebenarnya menjadi sebuah pergumulan.
pergumulan dadakan gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu ya, Maria juga kayaknya nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba datanglah seorang malaikat untuk memberitahu bahwa dia akan memiliki seorang anak. Jadi kalau mempertimbangkan norma dan kesepakatan sosio-religi tentang tentang pernikahan dalam tradisi Yahudi, maka Maria dalam menerima pernyataan Gabriel bukanlah hal yang mudah. Dan barang tentu pernyataan Gabriel itu justru menjadi sebuah pergumulan berat bagi Maria. Maka kalau kita mau merefleksikan sedikit gitu ya, apa yang dialami Maria itu sebenarnya sama kok kayak kehidupan kita gitu ya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang di dalam hidupnya itu merencanakan untuk punya pergumulan? Besok saya mau punya masalah, ntar sore saya mau punya masalah, ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Nggak ada ya. Pergumulan tuh datangnya apa? Kayak jelangkung ya. Datang tadi dijemput, pulang tadi hantar. Karena apa? Karena memang biasanya kalau kita merefleksikan pada kehidupan kita, pergumulan itu datangnya dadakan. Nggak ada yang siap kok kalau dikasih masalah. Nggak ada satupun dari kita yang siap. Sama kayak Maria. Maria juga nggak siap. Orang dia masih tunangan kok tiba-tiba suruh melahirkan nanti. Untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Nggak siap. Nah, tetapi di dalam pergumulan itu, kita mau belajar dari Maria tentang arti dari ketaatan. Karena di dalam ketaatan itulah nantinya pergumulan Maria akan diubahkan menjadi sebuah kasih karunia. Ya, kita simak ya kisahnya, bahwa tentu kisah ini tidak hanya berhenti Bapak Ibu pada kondisi di mana Maria mendapatkan pergumulan. Namun justru apa yang kita anggap sebagai pergumulan tadi ternyata adalah sebuah cara Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Kalau kita baca di teks kita di ayat ke 28 Bapak Ibu ya, itu salam pembuka yang disampaikan Gabriel adalah, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, kata hai engkau yang dikaruniai ini kalau kita merujuk pada bahasa aslinya itu menggunakan kata kekaritomeni atau yang berasal dari kata karis atau grace atau kasih karunia. Jadi dari awal sebenarnya malaikat itu bukan datang kepada Maria, bukan untuk memberitakan atau memberi sebuah pergumulan. Bukan ngasih masalah ke Maria, tetapi justru menunjukkan bahwa Maria ini orang yang akan mendapatkan kasih karunia. Jadi kita perlu mempertimbangkan kembali bahwa sebenarnya gitu ya, mendalami makna kasih karunia Allah, Maria sebenarnya itu bukan orang yang sempurna gitu ya mungkin ya. Wanita sederhana, bukan dari golongan spesial. Kehidupan yang dijalaninya pun sederhana. Namun, dia beroleh anugerah untuk boleh nantinya melahirkan sang bayi Yesus. Artinya apa? Bahwa di sini kita melihat bahwa kasih karunia Allah itu tidak memandang siapa kita. Tidak memandang apa posisi kita. Tidak memandang seberapa hebat kita. Karena kasih karunia Allah diberikan bagi setiap kita yang dilayakan oleh Allah. Kasih karunia itu diberikan bagi setiap kita yang dilayakan oleh Allah. Allah yang memilih bahwa kita akan diberikan kasih karunia atau tidak. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia, Maria itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir mungkin ada orang yang kalau dalam pemikiran orang saat itu mungkin ada yang lebih layak, tapi enggak. Allah ngomong Maria yang paling tepat. Makanya Maria yang mendapatkan kasih karunia itu. Maka kasih karunia itu didapatkan ataupun kita terima ketika kita menerima status kelayakan dari Allah, bukan dari seberapa hebat kita. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah bahwa di dalam kasih karunia itu, gitu ya, Maria bukannya bersombong diri dan bermegah diri, oh gue nih yang paling dipilih Allah gitu ya, gue nih yang paling hebat karena gue yang dipilih Allah, enggak. Justru Maria di dalam ketaatannya, di dalam kesetiaannya pada perintah Allah, dia tetap rendah hati. Maka di ayat terakhir kan dikatakan gitu ya, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu kerap kali gitu ya, ada sebuah kasus yang lagi viral gitu ya di Instagram. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa kita itu kacungnya Gusti. Kacung itu dalam bahasa Jawa itu sebenarnya ya artinya mirip sama jongos ya. Jongos ataupun budak. Nah, padahal kalau kita bicara tentang pemaknaan kita terhadap kata hamba Tuhan, kita kan kerap kali merasa bahwa diri kita adalah hamba Tuhan. Tapi kalau kita pakai bahasa yang berbeda gitu ya, mungkin jongosnya Tuhan gitu ya,
Itu kayak rasanya kok beda. Ini menandakan apa? Bahwa jangan-jangan selama ini kita memaknai kata hamba Tuhan itu untuk menunjukkan legitimasi dan kesombongan diri kita. Bahwa aku loh hamba Tuhan. Aku loh orang yang melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan dimulai dengan kerendahan hati, tapi justru dimulai dengan kesombongan diri. Makanya mungkin kadang kita marah gitu ya kalau dibilang jongosnya Tuhan, kacungnya Tuhan gitu ya. Padahal kalau kita melihat pada kata hamba Tuhan, doulos, itu budak Bapak Ibu, lebih rendah daripada pembantu. Doulos gitu ya, hamba. Maka justru kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, ya konsepnya adalah bahwa kita perlu punya kerendahan hati. Dan kita belajar itu dari Maria. Sekalipun kita beroleh kasih karunia, mungkin Bapak Ibu mengambil pelayanan, mungkin punya posisi hidup yang enak gitu ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita bisa menyombongkan diri. Semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia Allah itulah, maka kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Nah, kembali lagi, hal yang menarik adalah statement ini ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini menggambarkan sebuah, apa ya, kalau kita biasanya ada masalah, ada pergumulan, biasanya apa sih yang kita lakukan? Biasanya kan kita akan ngomong, ya udahlah, biar Tuhan aja yang atur, gitu ya. Ya udahlah, serahkan aja sama Tuhan. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah kita mau ngasih, nih Tuhan nih, tolong dong, lagi ada masalah, gue nggak mau tahu, pokoknya kudu kelar aja. Emang dikata Tuhan cuma ngurusin masalah kita gitu ya. Dan yang lebih parahnya adalah lagi bahwa kadang pemahaman kita tentang berserah kepada Tuhan itu keliru. Terkadang ya, ketika ini kita misalkan ada pergumulan nih ya, ini pergumulan. Kita berusaha semaksimal mungkin, berupaya apapun yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan solusi dan ataupun penyelesaian ya. Tetapi ketika ini tidak kunjung datang, Bapak Ibu, ketika solusi dan penyelesaian itu tidak kunjung datang, apa yang kita lakukan? Ya udahlah, berserah kepada Tuhan. Jadi seolah-olah ya, kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah Tuhan aja yang atur. Itu kan sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita menyerah. Padahal konsep berserah itu adalah ketika kita tahu ya, kebalikannya, ketika kita tahu bahwa diri kita itu berada dalam rencana Tuhan dari awal ya. Bukan ketika kita udah melakukan segala sesuatu terus kita nggak bisa baru selain ke Tuhan, enggak. Kalau kita dari awal melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, barulah kita bisa ngomong bahwa kita berserah. Karena arti berserah itu adalah bahwa kita melibatkan diri di dalam rencana Tuhan. Sama seperti Maria. Kata jadilah padaku menurut perkataanmu itu bukanlah menunjukkan sikap Maria yang aduh, yaudahlah Tuhan, atur aja dah. Gua mau aja gitu ya, hamil ataupun mengandung bayi ini. Bukan gitu pemaknaannya. Justru pemaknaannya kebalik. Karena Maria tahu ada rencana Tuhan yang lebih besar, maka dia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Melibatkan Tuhan dari awal, bukan di endingnya, kalau nggak bisa kepentok, baru ngomong Tuhan tolong, atau saya berserah kepada Tuhan. Tetapi dari awal sudah melibatkan Tuhan gitu ya. Maka membiarkan diri untuk dibawa oleh Tuhan mengikuti berbagai rencana Tuhan. Jadi kata berserah perlu dimaknai sebagai dari awalnya, dari startnya kita perlu paham betul apa arti kata berserah, bukan terakhir-terakhirnya aja. Nah sekarang kalau kembali pada Maria, sekarang kalau kita pikir ya, Maria itu bisa aja loh punya opsi untuk bunuh diri, ataupun opsi untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan Maria adalah tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap taat. Nah, tentu ya, kita belajar bahwa Maria yang taat itu membuat dia memperoleh kasih karunia Allah untuk melahirkan sang juru selamat yang dijanjikan itu. Jadi ketaatan Maria di sini ditujukan ya, tadi ayat 38, bahwa Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ungkapan ini Bapak Ibu dikenal dengan istilah Fiat Maria, atau itu dalam bahasa Latin ya, Fiat Maria. Jadi sebuah sikap Maria di mana dia rindu untuk terlibat di dalam rencana Tuhan. Karena kata
jadilah padaku yang ada di teks kita itu bahasa aslinya adalah genomai. Genomai itu lebih berarti kepada sebuah kerinduan untuk hadir, untuk ikut di dalam rencana Allah, ketimbang sebuah sikap putus asa. Jadi tadi ya, kata berserah itu bukan kita udah kepentok baru ngomong Tuhan. Tapi kalau dari awal kita tahu bahwa kita ada dalam rencana Tuhan, kita mau kok untuk terlibat dalam berbagai rencana Tuhan ke depannya. Tetap berusaha, tetap melakukan apa yang menjadi kita pahami sebagai rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi Maria bukan menyerah akan keadaan, namun kalimat ini dibaca sebagai kesediaan Maria untuk taat dan terlibat di dalam rencana Tuhan. Nah, kesediaan Maria untuk terlibat di dalam rencana Tuhan inilah yang mengubahkan pergumulannya menjadi sebuah kasih karunia. Dari sebuah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah problem ya, karena dia akan hamil di luar ritual sebelum melakukan ritual pernikahan, tetapi pada akhirnya akan menjadi sebuah kasih karunia. Kasih karunia apa? Ketika dia boleh menjadi seorang yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan sang bayi yang ajaib. Tetapi untuk sampai kepada tahap ini dibutuhkan sebuah kemauan dan komitmen. Kesediaan untuk mengambil segala konsekuensi demi memenuhi undangan Allah untuk terlibat dalam merancang karya keselamatannya bagi dunia. Sekalipun Bapak Ibu, Maria itu tidak secara instan ya merasakan kasih karunia itu. Pada saat itu gitu ya Maria nggak langsung tahu bahwa oh ini adalah bayi yang nantinya akan menjadi juru selamat. Walaupun sudah diberitahu dari awal gitu bahwa nanti dia akan jadi juru selamat, akan jadi Mesias dan seterusnya. Tetapi kan waktu sebelum mengandung kan Maria nggak tahu ya. Maria nggak tahu akan jadi seperti apa bayinya. Tetapi bagi kita jemaat saat ini gitu ya, kita memahami bahwa Maria adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Untuk itu saudara-saudara kita yang Katolik gitu ya, punya space tersendiri terhadap sosok Maria. Punya penghormatan tersendiri terhadap Maria. Nah, ketika pergumulan itu diubahkan menjadi kasih karunia, maka fiat ya tadi sikap keberserahan diri yang bukan berarti menyerah, itu diubahkan menjadi Magnificat. Magnificat itu adalah sebuah pujian. Tadi ya Bapak Ibu kita menyanyikan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Nah, yang tadi kita nyanyikan itu dikenal dengan istilah Magnificat Maria ataupun pujian Maria. Kenapa? Karena memang itu berisi pujian Maria kepada sosok Allah yang begitu hebat memberikan kasih karunia di dalam kehidupannya. Memberikan pujian bagi kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Karena apa? Karena tadi pergumulan Maria diubahkan menjadi kasih karunia. Nah pertanyaannya sekarang, sudahkah kita di dalam hidup ini juga mengalami hal yang serupa? Sudahkah kita mengalami pergumulan, tetapi justru pergumulan itu diubahkan jadi kasih karunia? Contohnya gitu ya, ketika dulu mungkin banyak hal yang kita rasa sebagai pergumulan, tapi ketika kita berhasil melewati pergumulan itu, justru itu menjadi kasih karunia Allah untuk kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik, belajar menjadi orang yang lebih berkembang. Nah pertanyaannya, apakah kita mau, apakah kita taat, apakah kita bisa menanti kasih karunia itu dalam kehidupan kita? Apakah selama kita menanti pertolongan Allah, kita tuh dengan setia dan taat mau untuk terlibat di dalam segala rencana Allah? Jadi bagi kita di zaman ini, terkadang kita menantikan kasih karunia Allah yang sama seperti yang dialami oleh Maria. Kita juga merindukan kasih karunia Allah. Tetapi mampukah kita ya untuk bisa memiliki fiat seperti Maria? Menyadari bahwa sedari awal kita hidup dalam rencana Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, ya jangan maunya kita. Tapi apa yang jadi kemauan dan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita tetap setia sekalipun mungkin kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita? Apakah kita tetap mau untuk memiliki fiat seperti Maria sekalipun kita menghadapi banyak sekali pergumulan dalam kehidupan ini? Pertanyaan terakhirnya adalah, mampukah kita tetap taat dan setia menanti kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan segera datang melawat kita. Maranatha. Amin. Satu sejenak bagi kita.